Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dengan pernyataan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Di minggu Advent yang ketiga, lilin warna merah jambu dinyalakan, yang menandakan sukacita di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, bala tentara surga masyhurkan namanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat, berilah hormat kepadanya. Hai, dengarlah semua makhluk, sujud dan berbakti, beri hormat padanya, berlutut dan muliakan Dia, beri hormat, berilah hormat kepadanya. Hormat, mulia, kuasa, hikmat bagi domba Allah yang mati buat kita. Pujilah Dia selamanya, beri hormat, berilah hormat kepadanya. Dengarlah firman Tuhan sebagai panggilan ibadah di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan 11. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan putramu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, bahkan menderita dan mati di atas kayu salib. Dan bagi kami orang yang percaya akan mendapatkan keselamatan, bahkan keampunan dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak setia, bahkan seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Dan kami juga menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati kami datang mohon
kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah menerima anugerah keampunan, dengarlah berita anugerah yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dengarlah juga petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus datang, lahir di dalam dunia ini, bukan saja mengampuni dan menyelamatkan manusia, tetapi Ia menyembuhkan bagi manusia yang lelah dan menanggung berat dan yang terlantar. Pada masa Advent ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah gembala yang memimpin dan menjaga selama kita di dunia ini. Mari kita menyanyi Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai domba-Nya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Kita nyanyi bait yang ketiga. Waktu kami masih muda, pimpin pada jalan-Mu. Ku bersandar pada Tuhan, memasyurkan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Bersama dengan orang yang percaya di muka bumi ini, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan jemaat GKT Blimbing, dan yang kedua, persiapan ibadah dan acara Natal umum, dan juga komisi-komisi. Yang ketiga, kita berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kembali kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, meskipun kami lewat online, namun kami yakin Tuhan ada beserta dengan kami. Kami menyerahkan jemaat GKT Blimbing di dalam pergumulannya di masa pandemi COVID ini, di masa yang sulit. Kiranya Tuhan menolong baik itu ekonomi maupun pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan agar kebutuhan kehidupan sehari-hari Tuhan cukupkan. Bagi yang sakit dan lemah tubuh, Tuhan juga menolong. Obat-obatan yang diberikan dapat mempercepat proses kesembuhannya. Tuhan kuatkan mereka, boleh tetap beriman dan berharap kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah dan perayaan Natal umum dan komisi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Natal. Tuhan menyertai mereka. Dan pada saatnya nanti boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat memperoleh berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengingat pemerintah dalam menangani COVID-19. Vaksin yang telah tiba di Indonesia sedang diproses dan dievaluasi di DPOM. Kiranya Tuhan juga menolong, dapat berjalan dengan lancar, dapat segera didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran, hingga COVID dapat cepat berlalu dan kehidupan masyarakat dapat normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus membawa kesembuhan. Untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyanyi nyanyian Katakan Yesus Terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia
Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Yesus terbesar. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami harus beribadah secara online. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mendengar, Engkau mau menerima setiap ibadah kami di hadapan-Mu. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan bersama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada saat ini. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk setiap kita. Judul perikopnya, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur pada minggu ini kita boleh memasuki minggu Advent yang ketiga, di mana setiap kita sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, jikalau dahulu orang-orang memaknai Advent itu sebagai masa penantian akan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi manusia yang berdosa, maka pada hari ini setiap kita memaknai Advent sebagai masa penantian akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Nah, pada minggu ini kita akan bersama Bapak Ibu mempelajari satu tema, yaitu Yesus membawa kesembuhan. Kesembuhan kepada siapa? Tentu saja kepada setiap kita, umatnya, anak-anaknya, orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara soal kesembuhan, maka tidak akan jauh dari soal kesehatan, berbicara tentang kesehatan gitu ya. Saya yakin bahwa setiap kita pasti ingin sehat, tidak ada yang mau sakit. Semua kita pasti ingin hidupnya sehat, kalau bisa sampai tua harus tetap sehat. Dijauhkan dari segala macam penyakit, entah itu penyakit yang ringan atau kecil gitu ya, maupun penyakit yang berat sekalipun. Tetapi Bapak Ibu, kalau namanya penyakit, sekalipun ringan ataupun berat, rasanya tetap sama, yaitu sakit. Meskipun taraf rasa sakitnya itu berbeda-beda gitu ya.
Nah, Bapak Ibu, sekalipun diri kita menginginkan untuk tetap sehat dan kuat, dijauhkan dari segala macam penyakit, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita pasti pernah merasakan sakit. Entah itu sakit yang kecil, misalnya flu, batuk, penyakit-penyakit umum yang biasa dialami oleh kebanyakan orang gitu. Atau penyakit yang berat seperti kanker, tumor, dan penyakit ganas lainnya. Nah, Bapak Ibu, di saat-saat seperti itu apa yang kita butuhkan? Tentu saja obat ataupun dokter gitu ya. Kita butuh obat untuk memberikan pemulihan atau kesembuhan bagi sakit yang kita derita. Kita juga butuh dokter atau tenaga medis untuk mendiagnosa, merawat, dan memberikan penanganan terbaik bagi penyakit yang kita derita. Nah, jika tidak ada kedua hal ini, mungkin proses penyembuhannya akan sulit. Memang bisa sembuh sekalipun kita tidak minum obat atau pergi ke dokter, tetapi proses penyembuhannya itu jadi lama, atau mungkin juga kondisi kita ke depannya, tubuh kita ini di waktu yang mendatang akan seperti apa kita tidak tahu gitu ya. Untuk itulah kalau sudah sakit maka kita butuh obat dan butuh dokter untuk memberikan pemulihan bagi tubuh kita yang sakit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sama juga dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk membawa kesembuhan atau pemulihan bagi setiap kita manusia yang menderita sakit akibat dosa yang kita perbuat. Jadi dapat kita ketahui bahwa penderitaan, rasa sakit yang kita rasakan itu disebabkan oleh dosa. Nah, Bapak Ibu, jika kita mau review kembali kehidupan manusia ketika dosa belum masuk ke dalam dunia, kehidupan manusia khususnya Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama, mereka menikmati hidup yang damai, bahagia, sukacita, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan saat itu. Namun setelah mereka jatuh di dalam dosa, disitulah penderitaan, rasa sakit, dan kejahatan mulai mereka rasakan. Bahkan setiap kita juga merasakan dan mengalaminya pada hari ini. Nah, di saat seperti inilah atau itulah kita butuh obat dan dokter yang tepat untuk memulihkan diri kita yang menderita. Tentu saja bukan obat atau dokter dunia, melainkan Tuhan Yesus. Dialah saja satu-satunya obat dan dokter yang tepat dalam memberikan pemulihan dan perawatan bagi jiwa kita, bagi hidup kita yang sedang menderita ini. Nah, lalu menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah kesembuhan atau pemulihan seperti apa yang Tuhan Yesus bawa atau berikan di dalam hidup kita? Nah, melalui bacaan firman Tuhan kita pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama, Yesus datang memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Jadi Yesus datang memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang sudah kita baca hari ini merupakan sebuah kesimpulan dari pasal yang ke-9 tentang pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jika membaca perikop-perikop sebelumnya, itu di sana kita dapat melihat tentang pelayanan Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil dan dia juga melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus beserta dengan pelayanan-pelayanan yang ia lakukan itu menarik perhatian banyak orang. Jika kita perhatikan di dalam beberapa bagian Injil, selalu dikatakan bahwa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, atau banyak orang yang mencari Yesus untuk mendengar ajarannya dan juga untuk melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pada saat itu memang banyak orang yang belum mengenal dan belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Namun karena semua pelayanan dan mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan, akhirnya menarik perhatian mereka sehingga mereka ingin melihat dan mendengar secara langsung tentang Yesus dan ajarannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan pada ayat yang ke-35, di sana dikatakan bahwa Yesus dia berkeliling di semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan ini tidak hanya menetap pada satu tempat saja, melainkan dia pergi melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa. Jadi jangkauan pelayanan Tuhan Yesus itu sangat luas.
Dia bukan hanya menjangkau yang di kota saja, tetapi dia juga menjangkau orang-orang yang ada di desa-desa. Nah, Bapak Ibu, dapat kita bayangkan betapa jauhnya pelayanan Tuhan Yesus. Mengingat juga jarak yang harus dia tempuh tentu saja tidak mudah dan tidak dekat jaraknya gitu. Belum lagi kondisi pada saat itu yang belum ada transportasi seperti kita pada hari ini gitu ya. Yesus harus melayani dengan berjalan kaki. Namun semua itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghambat bagi Yesus untuk melayani. Kenapa? Karena memang itulah tujuan ia datang ke dalam dunia, yaitu memberitakan tentang kabar sukacita bagi dunia. Kabar sukacita itu sendiri adalah mengenai kedatangannya ke dalam dunia yang membawa keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa semenjak dosa masuk ke dalam dunia, hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Allah yang suci dan kudus membenci dosa, sedangkan manusia yang dia ciptakan dengan begitu indah telah jatuh ke dalam dosa. Hal ini menyebabkan Allah menjadi murka dan menghukum manusia yang melakukan dosa. Namun di sisi lain Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah tidak mau manusia hidup di dalam dosa dan mendapatkan hukumannya. Untuk itulah Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Kedatangan Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya bagi manusia untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh pemulihan atau kesembuhan dari cacat yang mereka derita karena dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur oleh karena Yesus, hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak, yang dahulunya rusak karena dosa, akhirnya dipulihkan kembali, menjadi sembuh kembali, dan dipersatukan kembali melalui Tuhan Yesus. Nah, biarlah setiap kita dapat menghargai, dapat menjaga relasi kita dengan Allah dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari lagi setiap kita akan bersama merayakan Natal. Setiap kita diingatkan kembali atau mengenang kembali akan momen tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Peristiwa Natal itu memang sudah terjadi sudah sangat lama, sekitar 2000-an tahun yang lalu. Namun dampak dari Natal itu bisa kita rasakan sampai hari ini, pada hari ini gitu ya. Terlebih khusus juga tujuan dari Natal atau kelahiran Yesus itu sendiri yang menjadi jalan satu-satunya bagi manusia untuk bisa terhubung kembali dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita, ini cerita rakyat dari sebuah daerah gitu ya. Nah, yang menceritakan bahwa dahulu kala katanya jarak antara langit dan bumi itu sangat dekat. Saking dekatnya sampai-sampai pohon-pohon bambu yang tinggi di daerah itu bisa menyentuh atau mencapai langit gitu ya. Nah, di daerah itu juga mereka percaya bahwa dahulu di antara langit dan bumi itu terdapat sebuah tangga, di mana tangga itu adalah jalan bagi Tuhan untuk bisa turun ke dalam dunia, ke dalam bumi agar bisa bermain, bertemu dengan manusia. Dan juga tangga itu menjadi jalan bagi manusia agar bisa naik ke langit dan melihat pekerjaannya Tuhan. Itu ceritanya begitu ya. Lalu suatu ketika Tuhan memberikan pesan kepada manusia agar menjaga tangga tersebut. Jangan sampai tangga itu rusak atau dihancurkan, karena itu adalah satu-satunya akses penghubung antara langit dan bumi gitu ya. Akan tetapi Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang anak manusia yang jahat. Dia tidak mau mendengarkan pesannya Tuhan, sehingga dia pun merusak tangga itu. Alhasil tangga penghubung itu jatuh ke tanah dan langit itu melenting tinggi ke atas gitu ya, sehingga membuat jarak antara langit dan bumi menjadi sangat jauh. Terlebih lagi jalan penghubung antara Tuhan dan manusia menjadi rusak dan terputus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini cuman cerita rakyat belaka gitu ya. Namun jika kita perhatikan, ada pesan menarik atau ada gambaran menarik yang bisa kita lihat dari kisah ini Bapak Ibu. Ini seperti gambaran hubungan atau relasi antara manusia dengan Tuhan yang semula sangat baik. Manusia bisa berjumpa dengan Allah dengan mudah. Manusia hidup dekat dengan Allah.
Namun oleh karena manusia yang tidak taat kepada Allah, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan menyebabkan relasi atau hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak, menjadi terputus. Manusia tidak dapat menjumpai Allah lagi, sama seperti tangga yang rusak tadi, sehingga memisahkan langit dan bumi, atau memisahkan Allah dan manusia. Tetapi Bapak Ibu, apakah tangga itu atau jalan itu tidak dapat dibangun kembali? Nah, kalau di ceritanya tadi itu sudah berhenti sampai di situ saja, tidak ada kelanjutannya gitu ya. Namun berbeda Bapak Ibu dengan hubungan kita dengan Allah secara nyata. Tangga atau jalan penghubung antara Allah dan manusia dapat dibangun kembali, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kedatangannya ke dalam dunia menjadi jalan penghubung antara manusia dengan Allah. Untuk itu kita patut bersyukur Bapak Ibu atas anugerah yang indah yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Jalan yang Yesus bangun itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, tetapi berlaku kepada semua orang. Asalkan orang itu mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, maka dia pasti akan selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini setiap kita diingatkan kembali akan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Kita yang dahulunya adalah orang-orang terhilang, orang-orang yang cacat, yang rusak karena dosa, orang-orang yang sakit karena dosa, orang-orang yang terpisah dari Allah, sekarang kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Hubungan kita yang dahulunya rusak, akhirnya dipulihkan atau disembuhkan kembali melalui karya yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, biarlah kita boleh terus menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus dia sudah rela datang ke dalam dunia. Dia rela berkeliling memberitakan kabar sukacita, kabar Injil agar kabar itu dapat didengar dan diterima oleh banyak orang. Bahkan bisa kita terima pada hari ini. Untuk itu marilah kita tidak menyia-nyiakan segala pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, lalu poin yang kedua Bapak Ibu, Yesus dia membawa pemulihan atau kesembuhan secara rohani bagi hidup kita pribadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tujuan lain Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memulihkan kerohanian setiap kita yang rusak karena dosa. Jadi, selain dia datang ke dalam dunia untuk memulihkan relasi kita dengan Allah, dia juga datang ke dalam dunia untuk memulihkan diri tiap-tiap kita yang menderita karena dosa yang kita perbuat. Jadi kalau mau digambarkan, kita ini seperti orang yang sakit dan butuh pertolongan agar bisa disembuhkan dari sakit yang kita derita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa penyakit atau sakit itu tidak hanya menyerang fisik atau jasmani kita saja, tetapi juga bisa menyerang kerohanian kita. Jadi kerohanian kita juga bisa sakit Bapak Ibu. Makanya kita perlu merawat dan menjaganya baik-baik agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, Bapak Ibu, jika kita perhatikan dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan cuma sekedar memberitakan Injil kerajaan surga saja. Tetapi juga di sana dikatakan bahwa dia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang lemah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bisa melihatnya juga di dalam perikop-perikop sebelumnya gitu ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu, dan banyak lain mujizat yang Tuhan Yesus perbuat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa di dalam pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, ada banyak orang yang tertarik dan ingin tahu seperti apa pelayanan Tuhan Yesus tersebut. Karena sebelumnya mereka tidak pernah mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Mereka juga sebelumnya tidak pernah melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, orang-orang yang mengikutinya, bagaimana respon Tuhan Yesus? Di ayatnya yang ke-36 di sana dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang berbondong-bondong datang mengikutinya. Belas kasihan yang Yesus rasakan ini bukan cuma sebatas rasa kasihan atau iba biasa seperti melihat orang yang sakit dan sebagainya gitu ya. Tetapi belas kasihan yang timbul di dalam hati Tuhan Yesus ini lebih mengarah kepada emosi yang mendalam karena Yesus melihat ada banyak orang yang menderita secara rohani. Dan ini adalah satu penyakit yang paling berbahaya dan mematikan karena ini berdampak pada keselamatan hidup mereka kelak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Yesus melihat ada banyak jiwa-jiwa yang lemah, letih lesu, terhilang dan butuh pemulihan atau keselamatan. Orang-orang seperti itulah yang paling membutuhkan Yesus di dalam hidup mereka sebagai sumber keselamatan, sebagai obat, sebagai dokter bagi jiwa mereka yang lemah, bagi kerohanian mereka yang sakit. Nah Bapak Ibu melihat orang-orang itu, Yesus menggambarkannya seperti domba-domba yang ditelantarkan. Domba-domba yang tidak punya pemimpin, tidak punya gembala di dalam hidup mereka. Domba-domba yang kebingungan, yang tidak tahu arah tujuan hidup mereka. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa domba adalah binatang yang lemah, yang selalu butuh gembala untuk menuntunnya, merawatnya, memberikannya makanan. Tanpa gembala, domba tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang apabila mereka ditinggalkan di padang begitu ya. Nah kalau digambarkan mungkin itu seperti gereja yang memiliki jemaat tetapi tidak punya hamba Tuhan di dalamnya sebagai pemimpin di dalam gereja tersebut. Nah demikian halnya juga dengan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus tadi. Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang ditelantarkan, yang tidak memiliki gembala untuk membimbing, merawat, memberikan makanan, minuman, dan menjaga mereka. Nah Bapak Ibu, inilah gambaran dari kondisi iman atau kerohanian yang sedang sakit atau sedang lemah. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada yang menolong atau menyelamatkan mereka. Nah saya yakin Bapak Ibu kita semua pasti pernah sakit. Nah jika tubuh kita sedang sakit atau lemah, kita pasti butuh orang lain untuk menolong kita. Mungkin menyediakan makanan kita, atau mungkin membawa kita ke dokter, atau membelikan obat kita gitu. Jadi kita butuh orang lain untuk merawat kita. Nah sama juga dengan mereka yang sedang sakit secara rohani. Mereka tidak bisa merawat diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus untuk memberikan pemulihan, kesembuhan bagi kerohanian mereka. Nah Bapak Ibu, jika kita sakit secara fisik atau secara jasmani, kita mungkin bisa berganti-ganti dokter gitu ya untuk merawat tubuh kita gitu. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan dokter A, kita bisa pergi ke dokter B. Atau misalnya kita tidak cocok di rumah sakit A, kita bisa pergi ke rumah sakit B gitu ya. Kita bisa cari penggantinya gitu. Namun Bapak Ibu, jika kerohanian kita yang sakit, kita hanya butuh Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Karena hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya yang bisa menolong dan memulihkan kerohanian kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa yang terhilang, itulah yang membawa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dia rela menderita dan mati agar jiwa-jiwa yang terhilang tadi dapat diselamatkan. Memang pada saat itu Bapak Ibu ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberitakan tentang hukum Taurat gitu ya. Akan tetapi ajaran-ajaran mereka justru menjadi beban bagi orang-orang pada saat itu, sehingga membuat mereka menjadi lelah begitu ya. Jadi beban berat gitu karena ajaran mereka gitu. Iman atau kerohanian mereka bukannya dipulihkan atau disembuhkan, tetapi malah semakin letih dan lelah gitu. Nah untuk itulah Bapak Ibu di ayatnya yang ke-37 Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Lalu juga di ayat yang ke-38 dia bilang, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah ini merupakan sebuah fakta yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Banyak orang yang masih hidup dalam dosa, banyak orang yang belum mengenal Kristus. Namun sayangnya pekerja atau orang-orang percaya yang memberitakan Injil itu masih sedikit. Tentu hal ini juga menjadi satu teguran keras bagi setiap kita bahwa tanggung jawab orang-orang yang terhilang itu adalah tanggung jawab setiap kita, orang-orang yang sudah mengalami terlebih dahulu pemulihan atau kesembuhan dari Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin kita menjadi penolong bagi mereka yang terhilang dengan membawa mereka kepada Kristus agar jiwa mereka yang tadinya sakit, kerohanian mereka tadi yang lemah akhirnya dapat dipulihkan, disembuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang mengalami pemulihan secara rohani oleh Tuhan di dalam hidupnya. Jadi hamba Tuhan ini dahulu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia suka mempelajari agama-agama lain karena dia merasa dia tidak pernah merasa damai, dia selalu merasa gelisah dan sebagainya begitu. Makanya dia masuk ke satu agama ke agama lainnya untuk belajar gitu tentang ajaran dan Tuhan mereka. Dia juga sempat mempelajari tentang Tuhan Yesus, namun dia hanya pelajari saja gitu tanpa ada niatan untuk mengenal lebih dalam tentang Kristus gitu. Hingga suatu hari Bapak Ibu, Tuhan mengubahkan hidupnya. Ketika dia menginjak usia remaja, dia diajak ke gereja oleh salah satu temannya yang Kristen gitu ya. Di sana, di dalam gereja itu dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta di gereja itu. Bahkan temannya ini sangat baik, mengajak dia untuk melihat pelayanan-pelayanan lainnya yang ada di gereja itu gitu. Hingga akhirnya Bapak Ibu saat dia diajak untuk melihat pelayanan sekolah minggu, dia merasa tertarik saat melihat seorang guru sekolah minggu bercerita firman Tuhan kepada anak-anak gitu ya. Nah, diam-diam di dalam hatinya timbul keinginan untuk melakukan seperti itu gitu. Seperti yang dilakukan oleh guru sekolah minggu itu, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak gitu ya. Lalu sampai di rumah dia pun menerapkan Bapak Ibu hal tersebut. Dia memanggil kedua adiknya dan dia mulai mengajar firman Tuhan melalui buku renungan yang dia dapatkan gitu dari gereja. Nah, hal itu dia lakukan terus menerus. Dia merasa tertarik hingga perlahan-lahan dia mulai merasakan kedamaian. Dia menemukan sukacita di dalam hatinya saat firman Tuhan yang seharusnya dia beritakan, dia ajarkan kepada adik-adiknya, ternyata itu juga berpengaruh, itu juga menegur dirinya sendiri. Dia merasakan Tuhan menyapa dirinya. Dia merasakan Tuhan menjamah hatinya melalui firman Tuhan sehingga pada akhirnya dia mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini memberikan satu pelajaran penting bagi setiap kita bahwa Tuhan Yesus, dia sanggup memulihkan, menyembuhkan kerohanian kita, hati kita yang dahulunya terlantar, yang dahulunya tidak punya tujuan, arah, akhirnya pulih kembali. Sama seperti kesaksian hamba Tuhan tadi. Sebelumnya dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merasa tidak pernah damai. Dia selalu merasa gelisah. Makanya dia mempelajari semua agama untuk menemukan kedamaian di dalam hatinya. Hingga akhirnya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, disitulah dia menemukan kedamaian itu. Dia mendapatkan obat yang manjur bagi jiwanya yang lemah, bagi kerohaniannya yang lemah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita, khususnya di dalam momen Advent dan juga menyambut Natal ini, kita semua boleh diingatkan akan kasih Kristus yang besar, yang sanggup memulihkan, menyembuhkan hidup kita, kerohanian kita. Dia datang memulihkan relasi kita dengan Allah yang dahulunya rusak karena dosa kita, akhirnya terhubung kembali. Kita dapat dipersatukan, dipertemukan kembali dengan Allah. Selain itu, dia juga memulihkan kerohanian kita yang lemah, yang letih dan lesu. Nah, mari Bapak Ibu kita terus mendekatkan diri kita kepadanya dan mau membagikan kasih-Nya kepada orang lain, karena kitalah pekerjanya yang diutusnya untuk melaksanakan tugasnya yang mulia di dalam dunia ini. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau perdengarkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar sehingga Engkau datang menyembuhkan, memulihkan diri setiap kami Tuhan yang dahulunya hancur, rusak karena dosa, kini telah sembuh, telah pulih kembali oleh karena kasih-Mu.
Dan biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kami ke depannya, sehingga kami dapat menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa orang-orang di luar sana yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh datang, mereka boleh merasakan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan sebagai respon syukur kita, memberikan persembahan untuk Tuhan dengan nyanyian Noel Mulia. Noel mula dikabarkan pada gembala di padang, mereka sedang jaga domba sepanjang malam, sunyi senyap, sukacita, sukacita, Raja surga telah lahirlah. Orang Majus nampak bintang, meski jauh tetap datang. Segenap hati cari Raja, ikut bintang yang bercahaya, sukacita, sukacita, Raja surga telah lahirlah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Tuhan, tolong sertai kami. Tuhan yang selalu menjaga melindungi kami setiap saat, setiap waktu. Di waktu pandemi ini ya Tuhan, Kau tutup kami semua dengan darah kuasa kudus-Mu, sehingga kami dapat terhindar dari segala virus corona yang jahat ini. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami pada hari ini dapat memberikan sedikit berkat yang datang daripada-Mu saja, untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk pelebaran gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semuanya ini hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Amin. Mari kita bersama membacakan Katekismus Heidelberg Minggu ke-50 tentang doa. Apakah doa keempat? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, perhatikanlah semua kebutuhan jasmani kami, agar dengan demikian kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya sumber dari segala sesuatu yang baik, dan tanpa berkata, baik kekhawatiran dan pekerjaan kami maupun karunia-Karuniamu tidak akan membawa kebaikan bagi kami. Sebab itu tolonglah kami untuk membuang kepercayaan kami pada makhluk ciptaan dan percaya hanya kepada Engkau saja. Kami akan menyampaikan warta sepekan.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Yurika yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini, dan seluruh pelayanan ibadah yang telah bertugas dalam ibadah hari ini. Berita duka telah dipanggil Tuhan Ibu Sukemi Eni Kusrini atau Ibu Sanan, Jalan Candi Badut 82 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dan telah dimakamkan pada sore harinya di pemakaman umum Jalan Candi Bima Gang 1 Malang. SAL online 2020. DP3A Sinode GKT mengadakan sekolah Alkitab liburan atau SAL secara online pada hari Senin sampai Selasa tanggal 28 dan 29 Desember 2020. Tema Wake Me Up dengan pembicara evangelis Michael dan kontribusi 50.000. Syarat peserta kelas 3 SD dan 8 atau SMP. Pendaftaran selambatnya Minggu tanggal 13 Desember kepada guru kelas masing-masing. Informasi lengkapnya bisa menghubungi Evangelis Yurika. PPDB Sekolah Kristen Aletia Malang. Sekolah Kristen Aletia Malang membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun 2021 mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, gelombang 1. Untuk informasi selengkapnya dapat melihat poster dan video yang tertera. Persembahan Natal 2020. Pelaksanaan Natal tahun ini memerlukan anggaran sebesar 10 juta, kurang lebih, yang akan digunakan untuk pelayanan Christmas Carol, dekorasi, bunga mimbar, dan persetakan kalender 2021. Jemaat yang mau berpartisipasi mendukung dalam persembahan dapat memberikannya melalui amplop tertutup dengan keterangan untuk Natal 2020 atau melalui transfer ke rekening gereja dengan rekening BCA 81607727779 atas nama Feni Husada dengan kode khusus angka 25 pada 2 digit terakhir. Contoh 10.025. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita Tritunggal dengan nyanyian doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius Hanipa Perez. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Amin. Mari sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin
Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.